Halo guys, ketemu lagi dan Crypto versus Republic. Nunggu rujak gitu. Kali ini kita akan coba ngomongin halving Bitcoin. Kenapa ke Bitcoin? Sementara kalian pecinta meme, saya juga menyukai meme karena memang Bitcoin ada korelasinya dengan koin-koin meme. Kita akan coba lihat data dari paling awal. Di sini data pada 2011. Oke, kita akan lihat halvingnya, apa pengaruhnya, dan nanti saya akan menanyakan kepada chat GPT apa itu halving Bitcoin. Oke, namun sebelum itu, seperti biasa, kita ke intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, halving Bitcoin itu dimulai dari 2009. Datanya tidak ada di sini, tapi dia mulai dari 2011. Kemudian halving kedua adalah 2012. Mungkin di kisaran-kisaran ini, di sini halving kedua kali Bitcoin di sini. Dan kemudian setelah halving kita akan geser, dia mulai terbang itu di sini setahun, belum sampai setahun ya, pokoknya dari half 2012 ini kita nggak tahu tanggalnya, nggak pasti, tapi diperkirakan adalah pada Maret, April, Mei, seperti itu, di kisaran sini ya dia halvingnya. Kemudian setelah itu pada akhir Desember 2012 dia terbang. Ini datanya ada di sini. Oke, kemudian terbang terus hingga 2014, kemudian dia jatuh lagi, runtuh kembali seperti kemarin-kemarin. Nah, kemudian halving selanjutnya adalah pada 2016. 2016 di kisaran-kisaran sini, 2000 sini ya, 15, kemudian terbang. Setelah halving pun dia terbang kembali, terbang lagi di sini. Setelah terbang kemudian dia terjun lagi. Nah, selanjutnya 4 tahun kemudian dia halving selanjutnya pada 2020 di kisaran-kisaran sini. Setelah halving kemudian terjadi juga sama kasusnya pada 2021, dia terbang kembali dari sini ke sini. Kemudian dia runtuh kembali 2 tahun kemudian. Sampai hari ini di 2023, dan dia terus seperti ini, sideways, nanti naik dan turun, dan halving selanjutnya adalah 2024 sesuai dengan siklus 4 tahunan Bitcoin. Kalau kalian lihat video saya sebelum-sebelumnya, bahwa setiap naik dan turunnya Bitcoin ada korelasi kepada koin-koin lain, bahkan yang mungkin secara fundamental, secara nama saja kita tidak tahu, tapi kalau kita comparison, pergerakannya mirip-mirip Bitcoin, atau setidak-tidaknya dia akan mengikuti naik dan turunnya Bitcoin. Oke, kita akan coba lanjut lagi seperti apa nanti Bitcoin halving itu apa sesuai dengan chat GPT. Oke, ini adalah aplikasi chat GPT. Saya akan pertama hello hi, seperti biasa panggil. Dia akan menjawab dengan bahasa Inggris, tapi kita bisa langsung ke bahasa Indonesia. Saya tanyakan apa itu halving Bitcoin. Oke, kita tunggu jawabannya. Halving Bitcoin atau Bitcoin halving adalah sebuah acara yang terjadi secara otomatis pada jaringan Bitcoin sekitar 4 tahun sekali. Pada saat itu, jumlah Bitcoin yang dibuat oleh jaringan Bitcoin melalui proses mining
akan dikurangi setengah dari jumlah total sebelumnya. Jadi pada saat kalian mining per 4 tahun kalian akan mendapatkan reward yang lebih sedikit guys. Itu udah otomatis ada dalam protokolnya gitu ya, di protokol jaringan Bitcoin. Kita lanjut ke tujuannya ya. Tujuan dari halving Bitcoin adalah untuk mengontrol inflasi pada jumlah Bitcoin yang ada dalam sirkulasi serta untuk memperpanjang umur ekosistem yang ada dalam jaringan Bitcoin. Setiap halving akan terus berlangsung sampai total pasokan Bitcoin mencapai 21 juta Bitcoin yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2140. Maksudnya itu habisnya di tahun itu, di 2140. Pokoknya per tahun nanti akan dikurangi itu ya. Itu adalah halving Bitcoin. Setelah terjadinya halving Bitcoin, para penambang Bitcoin akan mendapatkan imbalan yang lebih sedikit dalam bentuk Bitcoin baru sebagai imbalan atas upaya penambangan mereka. Ini biasanya berdampak pada tingkat persaingan yang lebih tinggi di antara penambang untuk memperoleh Bitcoin serta bisa mempengaruhi harga Bitcoin di pasar. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan berikan table halving Bitcoin sampai 2000 berapa ya, 2040 saja kali ya, 2040. Oke, ini dia membuat tabelnya ya. Kita lihat dulu sebentar pembuatan tabelnya. Sampai selesai nanti kita pause dan kita coba sedikit terangkan lah gitu ya. Oke, coba kalian fokus ke tahunnya. Ada 2012, ada 2020, 2024 gitu ya. Tadi kita ngelihat di awal-awal adalah pada saat bull run-nya si Bitcoin tahun-tahun itu gitu ya. 2012, 2016 dan 2020. Nah, kita sedang mengalami halving yang ketiga kalau di dalam data ini. Itu ya, itu data yang tadi saya sampaikan. Dan apakah akan bull run lagi, terbang lagi di 2024, karena diproyeksikan adalah 2024, ya kita tidak tahu lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ChatGPT memberi pesan lah seperti itu. Harap dicatat bahwa tanggal dan blok halving mungkin dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan penambangan dan kecepatan pembentukan blok pada jaringan Bitcoin. Namun estimasi di atas berdasarkan pada tingkat kesulitan saat ini di waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin baru pada jaringan Bitcoin. Selanjutnya, saya akan bertanya, pengaruhnya apa terhadap Bitcoin itu sendiri? Kita nulisnya pelan guys. Halving Bitcoin memiliki dampak signifikan terhadap Bitcoin itu sendiri. Beberapa dampaknya antara lain inflasi yang lebih rendah. Halving Bitcoin bertujuan untuk mengontrol inflasi pada jumlah Bitcoin yang ada di dalam sirkulasi. Dengan jumlah Bitcoin baru yang diproduksi setiap 10 menit akan berkurang setengahnya, maka tingkat inflasi Bitcoin akan menjadi lebih rendah. Jadi kalau dulu per 10 menit itu di awal-awal 2009 tuh 20 Bitcoin. Nanti makin lama itu akan makin berkurang guys. Jadi tiap 4 tahun separuhnya, misalkan dulu 50, 25 turun lagi ke sekian terus kayak tadi, nanti datanya ada di paling belakang. Persaingan yang lebih ketat di antara penambang dengan jumlah Bitcoin baru yang lebih sedikit yang tersedia sebagai imbalan atau usaha
usaha penambangan, persaingan di antara penambang akan semakin ketat. Hal ini dapat mengakibatkan penambang dengan sumber daya komputasi yang lebih besar akan diuntungkan. Dampak pada harga Bitcoin, halving Bitcoin dapat mempengaruhi harga Bitcoin di pasar. Beberapa analis memperkirakan bahwa setiap halving akan mengakibatkan kenaikan harga Bitcoin karena penawaran Bitcoin baru yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit, sementara permintaan masih tinggi. Keempat, pengaruhnya pada keamanan jaringan. Halving Bitcoin juga dapat mempengaruhi keamanan jaringan Bitcoin. Ketika imbalan bagi penambang berkurang, beberapa penambang mungkin menghentikan kegiatannya karena biaya operasionalnya yang lebih tinggi daripada hasilnya. Hal ini dapat mengurangi jumlah penambang aktif di jaringan dan mengurangi keamanan jaringan secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya jaringan Bitcoin terus berkembang dan semakin aman seiring dengan bertambahnya waktu, meskipun imbalan penambangan yang berkurang. Dalam jangka panjang, halving Bitcoin diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekosistem Bitcoin. Menurut data dari 2012, setiap halving selalu meroket. Maksudnya setiap halving Bitcoin ya. Kenapa demikian? Coba tunggu jawabannya. Memang benar bahwa setiap halving Bitcoin selalu diikuti oleh kenaikan harga Bitcoin yang cukup signifikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada jaminan bahwa hal yang sama akan terjadi di masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga Bitcoin setelah halving, antara lain: 1. Penawaran Bitcoin yang lebih sedikit. Halving Bitcoin mengurangi jumlah Bitcoin baru yang ditambahkan ke pasar setiap 10 menit. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi jumlah Bitcoin yang tersedia di pasar, yang dapat mengakibatkan kenaikan harga karena permintaan yang tetap tinggi. Kedua, permintaan yang meningkat. Permintaan Bitcoin dapat meningkat karena banyak orang mulai memahami potensi Bitcoin sebagai aset investasi yang menguntungkan atau karena adopsi Bitcoin yang semakin luas. Faktor psikologi kenaikan harga Bitcoin setelah halving juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis seperti ekspektasi investor terhadap kenaikan harga setelah halving, atau adanya FOMO, fear of missing out, yang mendorong orang untuk membeli Bitcoin. Namun penting untuk diingat bahwa pasar kripto semakin sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Meskipun kenaikan harga Bitcoin setelah Bitcoin setiap halving terjadi pada tahun 2012 dan 2016, tidak ada jaminan bahwa hal yang sama akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan risiko dan melakukan riset sebelum berinvestasi dalam Bitcoin atau aset kripto lainnya. Demikian pesan dari GPT, guys. Oke, saya akan coba lanjutkan pertanyaan. Saya melihat data hampir rata-rata pergerakan koin lain termasuk token meme ikut pergerakan koin. Apakah Anda menyadari hal itu? Oke, dia menjawab, ya, benar bahwa pergerakan harga koin
lain termasuk token meme kadang-kadang ikut memperlihatkan korelasi dengan pergerakan harga Bitcoin atau koin-koin kripto utama lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi korelasi antara koin-koin kripto, seperti satu adalah dominasi pasar Bitcoin. Bitcoin masih merupakan koin kripto dengan dominasi pasar tertinggi dan banyak trader dan investor menggunakan Bitcoin sebagai patokan harga untuk koin-koin kripto lainnya. Oleh karena itu, ketika harga Bitcoin naik atau turun secara signifikan, itu dapat mempengaruhi pergerakan harga koin-koin kripto lainnya juga. Yang kedua adalah sentimen pasar. Ketika ada sentimen positif atau negatif di pasar kripto secara umum, hal ini dapat mempengaruhi harga-harga koin kripto lainnya juga, terlepas dari fundamentalnya. Trading bot dan algoritma di pasar kripto yang diprogram untuk merespon pergerakan harga Bitcoin atau koin-koin kripto utama lainnya. Hal ini dapat memperkuat korelasi antara pergerakan harga-harga koin kripto. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada korelasi antara koin-koin kripto, setiap koin kripto memiliki karakteristik dan faktor-faktor fundamental yang berbeda yang mempengaruhi harga dan kinerja mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis dan riset sebelum berinvestasi dalam koin kripto tertentu, dan tidak hanya mengandalkan korelasi dengan koin-koin kripto lainnya. Itu pesannya guys, karena itu yang saya lakukan. Wajar sajalah dia memberikan pesan demikian gitu ya. Oke, ini adalah tabel halving Bitcoin mulai dari 2009, 2012, 2020 itu yang sudah berlalu, dan kemungkinan 2024 nanti terus begitu, siklus 4 tahun sampai dengan 2140. Itu halvingnya ya, itu ada kurang-kurangnya dia seperti itu. Mulai dari 1 sampai 00 sampai akhirnya habis nantinya dengan total jumlah 21 juta koin sudah selesai dan sudah sirkulasi semua. Paling nanti tinggal adalah yang terbakar, yang salah kirim, atau yang dulu sudah kadung hilang dan tidak kemana-mana. Oke geng, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.